Terkini kasus Subang, alat bukti sudah terkumpul, polisi kantongi 2 nama pelaku, ini kata Dr. Hastri. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang hingga kini belum menemukan titik terang. Sampai saat ini kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang terus bergulir sejak pertama kali dilaporkan pada 18 Agustus 2021. Walaupun telah memasuki hari ke-104, pihak kepolisian masih belum berhasil menemukan dalang di balik kasus perampasan nyawa yang menewaskan Tuti Suhartini 55 dan Amalia Mustika Ratu 23. Bahkan, kasus Subang ini telah dilimpahkan ke Polda Jabar supaya penyelidikan lebih efektif. Penyidik sudah memeriksa 55 orang saksi serta berbagai pemeriksaan yang mendukung seperti pengumpulan barang bukti menjadi alat bukti selama 3 bulan ini. Dimulai dari olah TKP, DVI, pemeriksaan patologi atau forensik, DNA, rekaman CCTV, lie detektor, bahkan barang bukti yang terkait dengan IT. Sejauh ini semua barang bukti itu dikumpulkan sampai menjadi alat bukti guna menjerat pelaku. Dikutip tribunjabar.id pada Selasa 30 November 2021 dalam artikel yang berjudul Alat Bukti Kasus Subang Sudah Terkumpul, ahli forensik menyebutkan bahwa penyidik juga kuat kebiasaan tersangka. Menurut teori hukum, penetapan untuk seseorang menjadi tersangka hanya dibutuhkan minimal 2 alat bukti. Walaupun barang bukti sudah dikumpulkan, apa yang sedang polisi selidiki lagi sampai kasus Subang hingga saat ini belum selesai. Menurut Kombes Pol Dr. Hasri Sumi Purwanti, ahli forensik Polri, menjelaskan jika alat bukti kasus Subang sudah terkumpul. Dalam video wawancara dengan Denny Darko yang diposting melalui kanal YouTube Denny Darko, Dr. Hastri menanggapi soal yang ditanyakan tentang calon tersangka yang ditetapkan tanpa pengakuan. Apabila ada tersangka yang tanpa pengakuan, lalu apakah tetap dapat dilakukan menggelar perkara? Menanggapi hal tersebut, ahli forensik Dr. Hastri pun menjelaskan bahwa saat ini polisi masih mengumpulkan saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga masih bekerja keras melakukan pemetaan DNA dengan para saksi maupun properti di TKP. Oleh sebab itu, Dr. Hastri menegaskan bahwa polisi tidak butuh pengakuan. Justru pihak kepolisian hanya cukup mengumpulkan alat bukti yang sesuai undang-undang untuk menjerat pelaku. Kalau jelas alat buktinya dan pasti, minimal 2 alat bukti bisa dilanjutkan ke tingkat selanjutnya di sidang di pengadilan, jelas Dr. Hastri. Tentang cara polisi meyakinkan nanti di persidangan, dijelaskan Dr. Hastri bahwa setiap ahli memberikan keterangan alat bukti yang dikumpulkan. Bahkan penyidik yang menangani kasus Subang tersebut akan memberikan penjelasan sesuai keahlian masing-masing. Kalau saya mungkin dari keadaan jenazahnya karena dokter forensik patologi, ujarnya. Selain hal itu ada ahli menangani Selain hal itu ada ahli yang menangani DNA, ahli di bidang lie detektor, ahli IT dan lain sebagainya. Karena hal tersebut, pengakuan dari tersangka tak dibutuhkan, sebab data sudah lengkap untuk membuktikan dan tersangka tak akan dapat mengelak. Sudah kantongi 2 nama calon tersangka. Masih di dalam video yang sama, saat disinggung oleh Denny Darko tentang nama calon tersangka yang sudah dikantongi polisi, Dr. Hastri pun menjawab, "Menurut saya sih udah," ungkap Dr. Hastri. Akan tetapi, ketika ditanya dari ke-55 saksi akan ada yang dinaikkan menjadi tersangka, Dr. Hastri tak menjawabnya. Dijelaskan ahli forensik tersebut bahwa penetapan saksi jadi tersangka bukanlah kewenangannya. Tapi, dijelaskan Dr. Hastri tidak menutup kemungkinan saksi jadi tersangka jika itu terbukti. Kasus apapun ada saksi dan nanti terbukti ya memang saksi bisa jadi tersangka, jelasnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.